silakan. Bisa. Oke, sip. Nah, ini dia. Ya, gimana Bang? Akhirnya Kristen ya kita Bang ya? juga. Iya, dari nama sudah jelas ya. Oke, gimana Bang? Ya, terima kasih Bang Edis. Akhirnya bisa dinaikkan juga. Lama juga nunggu. Tadi nggak ketiduran sama yang satu. Bobok dia. Jadi gini, boleh ya saya menyampaikan apa yang saya ketahui lah ya. Silakan Bang. Nah, memang ada banyak orang bertuhan, ada banyak orang beragama, tapi tidak bertuhan, Bang Edis. Ya kan? Ada banyak orang mengira beragama itu sama dengan bertuhan. Ya toh. Ini orang Kristen saya bicaranya ya, bukan orang agama lain. Ada banyak orang Kristen beranggapan beragama itu sama dengan bertuhan. Jadi kalau dia beragama Kristen, dia sudah bertuhan Yesus. Menurut saya beragama itu berbeda. Ya, kalau orang beragama itu orientasi kerohanian dia itu adalah melakukan ritual agama. Misalkan kayak masuk gereja, pelayanan, berdoa, baca firman Tuhan. Tetapi kalau orang bertuhan itu adalah orang yang orientasi kerohanian dia adalah melakukan firman Tuhan. Nah, itu dua hal yang berbeda. Makanya ketika orang beragama saja, dia itu hanya akan mentok di gereja, tidak akan ke surga dia itu. Ya, karena Yesus Kristus berfirman pada Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kehendak Bapa itu kan melakukan firman-Nya. Oke kan? Nah, kemudian di 1 Yohanes 2:6, Yesus Kristus juga berfirman mengatakan, barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini berbicara perilaku, melakukan firman, bukan dogma ya. Jadi kalau menurut saya Bang Edis, kalau orang mau ingin dogma, sebenarnya mereka lebih bagus belajar sama ahli Taurat orang Farisi ya. Mereka jagoan dogma itu. Tapi kalau kita mau beriman kepada Yesus, tuntutannya adalah melakukan firman Tuhan. Karena di dalam Lukas 18 ayat 8, Yesus Kristus lagi-lagi berfirman mengatakan, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman tadi sudah saya bahas itu Bang, semuanya tadi sudah saya bahas. Baik. Oke, pesannya sudah kami terima Bang. Tadi juga sudah saya bahas itu di awal-awal. Nah, ini yang kita bawa Bang. Saya itu ingin menyampaikan pesan bahwasanya, makanya tadi kan ayat-ayat yang Abang kutip itu kan supaya kita hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Nah, inilah Bang pesan yang sederhana dan sesimpel itulah Bang yang saya bawa kepada orang-orang kaum-kaum tetangga sebelah. Karena mereka ini pengennya bukan hidup seperti Kristus. Mereka pengen hidup seperti Adolf Hitler. Nah itu loh Bang, pesan yang simpel ini loh Bang yang mau saya bawakan. Jadi kan begini Bang Edis. Saya dengan Bang Edis, anggaplah kita ini penginjil jalanan Bang Edis. Jadi kita tidak terlalu banyak teori. Yang kita tahu apa yang dituliskan di dalam Alkitab, firman Tuhan itu harus kita kerjakan. Ya, benar nggak? Kita juga masih berusaha Bang. Kita juga masih berusaha mengerjakan itu. Seperti itu. Tapi kita juga jangan menghakimi lah. Jangan menghakimi orang-orang yang masih. Artinya kita sampaikan saja pesan supaya pesan kita ini sampai. Begitu Bang. Kita juga jangan menghakimi sesama. Itu aja Bang ya. Bentar Bang, satu lagi boleh Bang? Oke silakan. Terkait dengan siapa yang menyelipkan Yesus boleh Bang? Itu sudah lama Bang kita bahas Bang. Udah usai Bang. Saya tidak sepakat dengan apa yang menjadi keyakinan daripada debater dan lain-lain juga termasuk Bang Edis loh. Kan mereka mengatakan itu kan tapi itu sudah selesai Bang. Itu sudah selesai. Kita lagi fokus dulu nih Bang kepada saya ini karena banyak sekali nih ladang saya ini orang-orang ini nih Wahyudin gitu Bang ya. Saya turunkan dulu. Terima kasih Singa Yehuda. Oke, tadi sudah saya bicarakan kok itu. Oke, terima kasih saya turunkan ya. Terima kasih. Sama-sama.